Mulyadi. Kali ini gerakan Kang Ono Surono adalah dengan rajin menyambangi dan mendatangi pondok-pondok pesantren. Bisa mengembalikan kembali hibah untuk pondok pesantren dan masjid sebesar 135 miliar dan 9 miliar. Ono Surono, kamu safari ke pesantren-pesantren, janganlah Anda menjadi provokator bagi para kiai-kiai. Halo sobat semuanya, setelah beredarnya kabar bahwa dana hibah pesantren di Jawa Barat itu akan dievaluasi dan dicabut untuk sementara, ya. Ini ada kabar juga bahwa bantuan pesantren akan dialihkan menjadi beasiswa. Tentu banyak pihak-pihak pondok pesantren yang tidak terima. Akhirnya mereka mengadu ke Mang Ono Surono, dan disinilah Mang Ono Surono ini menjadi provokator, ya, agar supaya orang-orang ini membenci Kang Deddy Mulyadi. Ya, Ono Surono berada di pihak pesantren sob. Waduh, siapa yang menang nanti ya? Oke, kita lihat videonya masing-masing berikut ini sob. Bantuan pesantren dialihkan jadi beasiswa, kata DPRD Jawa Barat dari fraksi PKB. KDM suka eksekusi tanpa musyawarah. Padewan punten ari musyawarah teh artina bagi-bagi jatah sanes. Oh, bagi-bagi jatah. Masa sih? Pada tahu pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya Pak Surono deh. Iya. Gimana Pak hibah itu Pak? Ya, jadi alhamdulillah berkat Kang Arif, saya teman-teman Pak Ono bisa mengembalikan kembali hibah untuk pondok pesantren dan masjid sebesar 135 miliar dan 9 miliar. Dan ke depan harus transparan, harus adil, harus kolaborasi, komunikasi yang baik. Nah, sehingga sekarang kita lagi minta ya Bapeda TAPD lah untuk menyiapkan SIPD perubahan APBD 2025 di mana menu menu hibah pondok pesantren dan masjid itu dibuka kembali. Tapi sebelum itu kita kumpulkan semua kan. Dibuka kembali. Waduh. Pimpinan organisasi Islam di Jawa Barat, organisasi yang menaungi pesantren, yang menaungi masjid, ya, sehingga akan terbuka semua terkait dengan syarat, ya, poin-poin apa saja yang nanti menjadi bahan untuk verifikasi validasi. Sesuai yang Pak Budi sampaikan perubahan kan? Iya. Kita tagih. Di mana ada kebijakan Kang Deddy Mulyadi, disitulah ada Mang Ono Surono yang mengkontroversi sob. Kami seperti anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena saya pikir sekarang Gubernur Jawa Barat lebih fokus kepada konten, lupa bagaimana memperhatikan pondok pesantren, di mana pondok pesantren adalah pilar utama dalam membangun Jabar istimewa. Iya, sebegitunya ya. Mereka sakit hati kepada kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini ya. Dan di situ ada Mang Ono Surono pula. Waduh. Maunya apa sih Mang Ono ini ya? Kami tahu Ono Surono memprovokasi ke pesantren. Hanya ngomong doang. Tapi ingat, jangan jadi provokator. Ono Surono, kamu safari ke pesantren-pesantren, janganlah Anda menjadi provokator bagi para kiai-kiai. Dan para kiai-kiai juga jangan kena provokatornya seorang Ono Surono. Jadi dan saya juga punya anak yang di pesantren. Itu pun berbayar, tidak ada yang gratis. Jadi Anda jangan menguber-nguber uang hibah ya. Uang hibah itu buat jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi-lagi tentang Kang Ono Surono. Kayaknya Kang Ono Surono ya tidak pernah bosan untuk berusaha memberikan rapot merah kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kali ini gerakan Kang Ono Surono adalah
dengan rajin menyambangi dan mendatangi pondok-pondok pesantren untuk ngaji kitab kuning? Walau alam. Enggak lah. Untuk memberikan bantuan pada kiai? Walau alam. Tapi yang pasti hadirnya Kang Ono ke pondok-pondok pesantren telah menyebabkan adanya statement-statement dari oknum kiai yang kembali mempersoalkan dana hibah. Dan mereka memberikan cap kepada Gubernur Jawa Barat sebagai gubernur yang tidak berpihak kepada pondok pesantren. Kang Ono berhasil untuk menggosok para tokoh yang katanya para kiai di pondok-pondok pesantren untuk menggonggong, melawan, dan memberikan penilaian negatif terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang sementara ini ya menangguhkan dana hibah yang selama ini diterima. Saya jadi curiga, jangan-jangan hadirnya Kang Ono Surono ke pondok pesantren bukan untuk mengaji kitab kuning atau mengaji Sakinah atau mengaji dalam rangka mensucikan diri atau membuat hati menjadi lembut, tetapi jangan-jangan adanya usaha untuk menggosok, untuk memanas-manasi para kiai, sehingga seperti yang terjadi, ada yang katanya kiai menggonggong karena terkait dengan ditahannya dana hibah tahun ini. Saya berharap sebagai warga Jawa Barat, dan saya mengajak warga Jawa Barat, mari kita dukung Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi untuk menertibkan anggaran negara. Jangan sampai anggaran negara ini lari ke kegiatan-kegiatan atau lari ke orang-orang yang tidak tepat. Jangan-jangan anggaran negara selama ini hanya menjadi bancakan orang-orang yang aktif di dunia politik, atau jangan-jangan ya dana hibah yang kemarin tidak tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh lembaga-lembaga yang dia sendiri memiliki jabatan di pemerintah Provinsi Jawa Barat, ya, yang dalam hal ini bekerja sama dengan anggota-anggota legislatif yang sama-sama menikmati dana hibah. Saya setuju mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang ingin menertibkan dana hibah, sehingga dana hibah yang disalurkan benar-benar tepat sasaran, sehingga betul-betul berkeadilan sosial dan dinikmati oleh seluruh warga Jawa Barat. Terima kasih. Mudah-mudahan Gubernur Jawa Barat dengan kebijakannya tetap istiqomah bukan rahasia umum ya. Kenapa Mang Ono Surono kok memberikan bantuan kepada pesantren-pesantren yang dananya dicabut oleh Kang Deddy Mulyadi? Ya karena Mang Ono ini meminta dukungan kepada mereka. Nanti ketika dia mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat mendatang, dia akan memperoleh dukungan mereka, begitu dia. Ini sudah pendekatan yang ya bisa kebaca begitu. Tetapi sayang sekali apa yang dilakukan oleh Mang Ono Surono kan dikiranya akan mendapatkan atensi publik yang begitu luas, tetapi nyatanya masyarakat justru makin benci terhadap Mang Ono ini. Assalamualaikum, Sugeng Enjing. Waalaikumsalam. Pagi ini kita buka-buka berita, semakin jelas kini kenapa Gubernur kita Deddy Mulyadi memoratorium dana hibah buat beberapa pesantren dan yayasan. Semalam dalam podcast yang dirilis, Pak Gubernur menyampaikan bahwa ada ketimpangan dan ketidakadilan serta ketidaktransparan dari alokasi anggaran dana hibah tahun-tahun sebelumnya, terkhusus buat yayasan dan pondok pesantren. Semalam
dari anggaran yang sudah diketok palu untuk postur anggaran hibah tahun ini, tercatat ada sekian puluh yayasan atau pesantren yang berada di Garut yang mendominasi mendapatkan bantuan dana hibah. Ini menjadi pertanyaan beliau, ada apa sesungguhnya dan siapa aktor di balik itu semua. Di samping itu, dari tahun-tahun sebelumnya pun daerah-daerah Garut itu Tasik mendominasi juga dari penerima anggaran dana pesantren ini. Maka jelaslah bagi kita bahwa gubernur kita menginginkan proporsionalitas dan pemerataan dalam memberikan dan mengalokasikan anggaran yayasan maupun dana hibah buat pesantren di seluruh Jawa Barat. Tidak hanya tersentralistik di daerah tertentu atau karena hubungan politik tertentu atau ada yang lain-lain. Nah, motif ini saya kira penting dan pelan-pelan Pak Gubernur kita dengan kecerdasannya membuka latar belakang. Ini penting, mari kita tunggu bersama-sama ya. Oke sob ya, jadi itu ada ketimpangan pemberian dana hibah kepada pesantren sehingga dana yang diterima pada pesantren itu tidak merata. Tetapi di pikiran Mang Ono Surono ini beda ya, walaupun pembagian dana hibah di pondok pesantren Jawa Barat itu tidak merata, tetapi Mang Ono ini bersikukuh, pokoknya yang dapat banyak ya tetap harus dapat banyak, yang sedikit juga harus dapat sedikit, bahkan yang nggak dapat ya tetap nggak dapat gitu ya. Jadi nggak ada upaya pemerataan kalau menurut idenya Mang Ono Surono. Tetapi sayangnya, apakah nanti Mang Ono Surono dengan cara seperti ini ya, kesannya kok menghasut para kiai untuk memuji Kang KDM sehingga dia mendapatkan atau Mang Ono Surono mendapatkan dukungan dari kiai ya, mengambil alih dukungan begitu ya. Kesannya kok seperti itu. Dan apakah nanti kedepannya Mang Ono Surono berhasil menggait suara terbanyak di Jawa Barat di pemilu berikutnya? Ini kita tunggu besok ya, pas pemilu mendatang. Oke sob, itulah informasi hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.